Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah sahabat Nabi Miqdad bin Amr, mujahid ulung dan ahli filsafat. Di masa jahiliyah ia terikat janji dengan Aswad Abdu Yaghus untuk diangkat sebagai anak, hingga namanya berubah menjadi Miqdad bin Aswad. Tetapi setelah turunnya ayat mulia yang melarang merangkaikan nama anak dengan nama ayah angkatnya dan mengharuskan merangkaikannya dengan nama ayah kandungnya, maka namanya kembali dihubungkan dengan nama ayahnya, yaitu Amr bin Sa'ad. Miqdad bin Amr termasuk golongan yang pertama kali masuk Islam. Ia adalah orang ketujuh yang menyatakan keislaman secara terang-terangan dan rela menanggung penderitaan dan siksaan, serta kekejaman kaum Quraisy. Keberanian dan perjuangannya di medan perang Badar akan selalu diingat oleh kaum muslimin sampai saat ini. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah, pernah berkata, "Saya telah menyaksikan perjuangan Miqdad, sehingga saya lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini." Miqdad bin Amr pernah tampil berbicara mengobarkan semangat di tengah ketakutan dan kegalauan kaum muslimin dalam peperangan Badar karena kekuatan musuh yang begitu dahsyat. Miqdad berkata, "Wahai Rasulullah, teruslah laksanakan apa yang dititahkan Allah dan kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Sedangkan kami akan mengatakan kepada Anda, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami ikut berjuang di sampingmu, demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran. Seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan." Kata-kata mengalir laksana anak panah yang lepas dari busurnya hingga merasuk ke dalam hati orang-orang mukmin. Dan wajah Rasulullah pun berseri-seri sementara mulutnya mengucapkan doa yang terbaik untuk Miqdad. Dari ucapan yang dilontarkan Miqdad tadi tidak saja menggambarkan keperwiraannya semata, tetapi yang melukiskan logikanya yang tepat dan pemikirannya yang dalam. Itulah sifat Miqdad. Ia seorang filsuf dan pemikir. Hikmah dan filsafat tidak saja terkesan pada ucapan semata, tapi terutama pada prinsip-prinsip hidup yang kukuh dan perjalanan hidup yang teguh, tulus, dan lurus. Pasukan Islam pun menjadi bersemangat mengikuti semangat Miqdad. Bahkan cara bicara Miqdad patut dicontoh oleh orang lain. Kata-kata Miqdad benar-benar berdampak positif kepada segenap pasukan Islam. Sa'ad bin Mu'az, pemuka kaum Ansor, berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu, dan kami telah saksikan bahwa apa yang engkau bawa adalah benar. Kami juga sudah bersumpah setia kepadamu. Karena itu majulah wahai utusan Allah, kami akan bersamamu. Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke laut, lalu engkau mengarungi lautan itu, tentu kami juga akan mengarunginya. Tidak seorang pun akan berpaling. Kami akan bersamamu berperang melawan musuh. Kami adalah orang-orang gagah berani dalam peperangan, tidak gentar menghadapi musuh. Allah akan memperlihatkan kepadamu kiprah kami dalam peperangan yang akan berkenan di hatimu. Karena itu, maju terus, kami akan bersamamu. Berkah Allah akan bersama kita." Rasulullah sangat senang. Beliau bersabda kepada para pengikutnya, "Berangkatlah dan bergembiralah." Dan kedua pasukan pun berhadapan. Jumlah anggota pasukan Islam yang berkuda ketika itu tidak lebih dari 3 orang, yaitu Miqdad bin Amr, Marsad bin Abi Marsad, dan Zubair bin Awam. Sementara yang lain berjalan kaki atau menunggang unta. Ia pernah diangkat oleh Rasulullah sebagai gubernur di suatu wilayah.
tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, "Bagaimana dengan jabatanmu?" Ia menjawab dengan jujur, "Engkau telah menjadikanku menganggap diri ini di atas rakyat sedang mereka di bawahku. Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran, mulai saat ini saya tidak akan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang." Ia menjadi gubernur, lalu dirinya dikuasai kemegahan dan pujian. Kelemahan ini disadarinya hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi gubernur lagi setelah pengalaman pahit itu. Dan ia menempati janjinya itu. Sejak saat itu ia tak pernah menerima jabatan pemimpin. Ia sering mengucapkan sabda Nabi yang berbunyi, "Orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari kehancuran." Jika jabatan kepemimpinan dianggap suatu kemegahan yang menimbulkan atau hampir menimbulkan kehancuran bagi dirinya, maka syarat untuk mencapai kebahagiaan baginya ialah menjauhinya. Di antara sikap bijaknya adalah kehati-hatiannya dalam menilai orang. Sikap ini juga ia pelajari dari Rasulullah SAW yang telah menyampaikan kepada umatnya, berubahnya hati manusia lebih cepat dari periuk yang sedang mendidih. Mikdad sering menangguhkan penilaian terakhir terhadap seseorang sampai dekat saat kematian mereka. Tujuannya ialah agar orang yang akan dinilainya tidak mengalami hal baru lagi. Adakah perubahan setelah kematian? Dalam percakapannya dengan seorang sahabat dan seorang tabiin berikut ini menunjukkan kemahirannya dalam berfilsafat, dan ia berhak menyandang gelar seorang filsuf. Pada suatu hari kami pergi duduk-duduk dekat dengan Mikdad. Tiba-tiba lewat seorang laki-laki dan berkata kepada Mikdad, "Sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah. Demi Allah, andainya aku bisa melihat apa yang engkau lihat dan menyaksikan apa yang engkau saksikan." Mikdad berkata, "Apa yang mendorong kalian untuk menyaksikan peristiwa yang disembunyikan Allah dari penglihatan kalian? Padahal kalian tidak tahu apa akibatnya bila sempat menyaksikannya. Demi Allah, bukankah pada masa Rasulullah banyak orang yang ditelungkupkan Allah mukanya di neraka jahanam? Kenapa kalian tidak mengucapkan puji kepada Allah yang menghindarkan kalian dari malapetaka seperti yang menimpa mereka itu, dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi kalian?" Inilah suatu hikmah yang diungkap Mikdad. Memang tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali ia dapat hidup di masa Rasulullah dan hidup bersamanya. Tetapi pandangan Mikdad tajam dan dalam. Pemikirannya dapat menembus sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang sedikit pun. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.